Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Rahmat Gidan Fadilah dari jurusan Manajemen kelas Manajemen 2A. Saya akan menerangi sedikit dari materi dasar pendidikan anti korupsi di Indonesia maupun di peran mahasiswa, yaitu 1. Pengertian korupsi. Pengertian korupsi berasal dari Latin corruptio atau corruptus. 2. Dari bahasa Latin turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris corruption, corrupt, kalau Prancis corruption, dan Belanda corruptie. Dan ada juga dari bahasa Belanda itulah turun ke bahasa Indonesia menjadi korupsi. Arti harfiah kata tersebut ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, dan ketidakjujuran, dan dapat disuap. Dan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Purwadarminta, korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain-lain. Dan di Malaysia dipakai istilah rasuah yang diambil dari bahasa Arab risbah, yang sama artinya dengan korupsi. 2. Saya akan menerangi juga tentang faktor penyebab korupsi di Indonesia. Faktor penyebab korupsi di Indonesia yaitu faktor internal, sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. 2. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. 3. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi. Yang ketiga, saya akan menerangi dampak masif korupsi di Indonesia. Dampak masif korupsi ada 7 di Indonesia. 1. Dampak ekonomi. 2. Dampak sosial dan kemiskinan. 3. Dampak birokrasi pemerintahan. 4. Dampak politik dan demokrasi. 5. Dampak terhadap penegakan hukum. 6. Dampak terhadap HAMKAM. 7. Dampak kerusakan lingkungan. Dan yang kelima yaitu upaya pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi yaitu pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan atau penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Yaitu ini tabel-tabelnya ada. Pertama, peran serta masyarakat, pencegahan, penindakan. Dan yang ke-6 yaitu gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Gerakan kerjasama, instrumen, dan pencegahan korupsi yaitu dari bahasa Inggris Convention on Behavior of Foreign Public Officials in International Business Transaction atau konvensi internasional yang dipelopori oleh OIC. Konvensi ini menetapkan standar-standar hukum yang mengikat atau legally binding atau negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap riba dalam transaksi bisnis internasional. Dan yang selanjutnya, yang ketujuh
tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Tindak pidana korupsi dalam peraturan undang-undangan Indonesia yaitu tindakan pidana korupsi dan penggelapan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau Undang-Undang Tipikor. Tindak pidana korupsi terbagi dalam 7, yaitu tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara pasal 2 dan pasal 3. 2. Tindak pidana korupsi berupa praktek suap menyuap, yaitu terdapat pasal 5 ayat 1 huruf A dan huruf B. Ada juga pasal 13, pasal 5 ayat 2 dan pasal 12 huruf A dan B dan lain-lain. Yang ketiga, tindak pidana korupsi berupa penggelapan dalam jabatan yang terdapat dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf A, huruf B dan huruf C. 4. Tindak pidana korupsi berupa pemasaran pasal 12 huruf E, huruf F dan huruf G. Yang kelima, tindak pidana korupsi berupa pembuatan curang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D dan pasal 7 ayat 2, pasal 12 huruf H. Yang keenam, tindak pidana korupsi berupa benturan kepentingan dalam pengadaan terdapat dalam pasal 12 huruf I. Yang terakhir yaitu tindak pidana korupsi berupa gratifikasi yang terdapat dalam pasal 12 huruf B atau pasal 12 huruf C. Yang terakhir dalam materi saya yang saya sampaikan yaitu peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di Indonesia maupun kalangan semua mahasiswa di Indonesia, yaitu peran mahasiswa dalam sejarah perjalanan gerakan anti korupsi merupakan mempunyai peranan yang sangat penting, atau peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari kebangkitan nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996 dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dalam sebagai gagasan, semangat dan idealisme yang mereka miliki untuk masyarakat dan Indonesia. Dan sekian yang saya sampaikan materi yang singkat ini, semoga bermanfaat untuk semua dan untuk semua masyarakat Indonesia maupun pemerintah. Dan saya mengucapkan terima kasih kalau ada yang kata yang salah maupun yang belit-belit, mohon maaf. Saya cuma menyampaikan dalam materi ini yang sangat singkat. Saya tutup yang dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.